Saudara sekalian, kita menemukan identitas pertama kali pada waktu kita dilahirkan. Jadi identitas kita adalah dasarnya dari orang tua kita. Itu yang pertama kali. Saya anak keluarga Handoyo. Tetapi sebetulnya identitas rohani kita adalah kita anak-anak Adam. Manusia pertama sayang Adam jatuh dalam dosa. Sehingga semua manusia yang lahir di bumi ini juga memiliki satu stempel atau identitas manusia yang berdosa. Karena Adam. Saudara, Adam mati dan tidak dapat menolong kita. Tetapi Kristus datang. Adam yang kedua diutus oleh Allah Bapa. Dan Kristus datang, seberapa banyak yang menerima dia akan menerima kehidupan yang kekal menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kristus datang menawarkan kehidupan. Dan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan, sebab di dalam dia kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sedang datang. Berbicara tentang perubahan hidup yang total disebut transformasi. Saya ingin mengungkapkan yang paling sederhana untuk mengerti tentang ciptaan yang baru. Transformasi dalam diri seseorang yang dulu berdosa dan tidak ada pengharapan, mati. Tetapi menerima kehidupan yang baru, menerima pengharapan yang baru, menerima identitas yang baru di dalam Kristus. Seperti seekor kepompong atau ulat bulu yang sangat jelek. Kepompong ini menggeliat hidup di tanah, hidup di kotoran. Tetapi pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kepompong ini akan segera berubah menjadi satu kupu-kupu. Dan kupu-kupu tidak merayap di tanah, tidak hidup dalam comberan dan kotoran. Sesuatu yang baru sedang datang. Ciptaan yang baru. Kepompong, ulat bulu yang jelek menjadi kupu-kupu yang indah. Dia akan terbang, dia akan hinggap pada satu daun, dia akan hinggap pada bunga-bunga, dan dia akan menghirup sari-sari madu. Dia akan terbang begitu indah dalam kebebasannya. Seekor kupu-kupu, dia adalah ciptaan yang baru. Hari ini saudara dikasihi Tuhan, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Karena kita diciptakan baru dalam Kristus, maka yang pertama, dia datang dalam hati kita. Tuhan berkata bahwa dia memberikan roh dan batin yang baru dalam hatimu. Yang kedua, dia memberikan kepada kita paradigma, pikiran yang baru. Sebab itu Paulus katakan dalam Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budi. Sehingga engkau dapat membedakan mana yang baik. Mana kehendak Allah yang baik. Yang berkenan maupun yang sempurna. Paradigma yang baru, pikiran yang baru. Saudara, di dalam Kristus kita diciptakan baru. Dan kita punya jaminan masa depan yang baru. Sebab itu kita punya perspektif yang baru. Cara pandang yang baru. Berapa banyak kita menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari. Tidak jemu-jemunya seorang ibu membesarkan anaknya. Tidak jemu-jemu seorang istri menantikan kapan suaminya kembali. Seorang anak menantikan bagaimana dia bisa sukses. Saya beritahu saudara, di dalam Kristus, identitas yang baru yang tidak goyah Tuhan berikan untuk kita. Dan dia memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Saudara, seseorang yang memiliki identitas anak-anak Allah, dia dapat datang kepada Tuhan dengan bebas. Dan hari ini saya menawarkan saudara, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Karena kita bisa datang dengan keberanian menghadap tahta kasih karunia Allah. Dan dia akan memberikan rahmat dan kasih karunia. Supaya pada waktu kita berdoa, kita datang kepada dia. Dia akan menjadi pertolongan kita pada waktunya. Saya ingat bagaimana seorang anak berlari-lari di satu istana oval di Gedung Putih. Anak-anak ini melewati pintu pengawal-pengawal yang berjaga dengan senjata. Anak ini melewati seorang sekretaris daripada seorang yang sangat penting.
Dan bahkan anak ini bisa lari ke dalam ruangan rapat di mana ayahnya memimpin rapat. Dan tiba-tiba ayahnya berhenti sejenak. Mengalihkan perhatian untuk anak ini. Dan menerima anak ini dengan hangat. Dan anak ini lari di pangkuan ayahnya. Saudara, tidak ada seorang pengawal, sekretaris, dan anggota kabinet berhenti sejenak pada waktu anak ini duduk di pangkuan ayahnya. Dipeluk, dicium. Siapa anak ini? Anak ini adalah John. Anak dari presiden yang menguasai dunia waktu itu, John F. Kennedy. Dia kenal ayahnya, ayahnya kenal dia. Sebab itu anak ini berani datang kepada ayahnya. Duduk di pangkuan, dipeluk. Dan semua mata, semua tercengang melihat keadaan anak ini. Karena anak ini adalah anak daripada ayahnya, John F. Kennedy. Bapak kita di surga sama. Setiap kita yang menerima dia, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Bapa. Sebab itu dengan keberanian kita dapat datang kepada tahta kasih karunia Bapa. Dan menerima pertolongan dari Tuhan pada waktunya. Apakah Anda mengalami krisis dalam identitas? Sebelum saya melanjutkan dengan doa, mari kita akan menikmati sebuah nyanyian pujian setelah yang berikut ini. Tuhan memberkati saudara.